Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran matematika di semester genap. Apa kabar kalian hari ini? Sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi pengantar di bab 1, yaitu geometri dimensi 3 mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, sebelumnya kalian harus tahu apa itu titik, apa itu garis, dan apa itu bidang. Titik ini berdimensi 0 dan tidak memiliki ukuran. Biasanya dinyatakan dengan tanda nokta dan dituliskan dengan huruf kapital. Contohnya pada kubus ABCDEFGH ini adalah titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Nah, apakah titik selalu letaknya di pojok? Tidak ya. Jadi misal kalian punya titik antara A dan B, misalkan titik P, boleh ya. Jadi tidak selalu di pojok. Selanjutnya garis. Garis adalah deretan titik-titik tak berhingga yang saling bersebelahan dan memanjang ke dua arah. Garis lurus ini panjangnya tak terbatas. Pada kubus ABCDEFGH, garis-garisnya adalah garis AB, BC, CD, AD, AE, BF, CG, DH, EF, FG, GH, dan EH. Ada juga diagonal sisi BG, diagonal AG, diagonal ruang AG. Selanjutnya bidang. Bidang berdimensi 2, mempunyai ukuran panjang dan luas. Contoh bidang pada kubus ABCDEFGH ini adalah bidang ABCD, kemudian bidang DCGH, dan bidang BDG. Itu ya. Selanjutnya kita memasuki materi kedudukan titik terhadap garis. Jadi ada dua kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama titik terletak pada garis, yang kedua titik terletak di luar garis. Untuk titik terletak pada garis, misalkan diketahui titik T. Titik T dilalui oleh garis G, maka dapat dikatakan bahwa titik terletak pada garis. Kemudian diketahui titik T. Titik T tidak dilalui garis G, maka dapat dikatakan bahwa titik tersebut terletak di luar garis. Contoh pada kubus ABCDEFGH, titik P terletak titik-titik garis AB. Titik P dilalui garis AB, maka titik B terletak pada garis AB. Selanjutnya titik F terletak titik-titik garis BC. Karena titik F tidak dilalui garis BC, maka titik F terletak di luar garis BC. Selanjutnya titik G terletak titik-titik garis DH. Karena G tidak dilalui oleh garis DH, maka titik G ini terletak di luar garis DH. Selanjutnya kedudukan titik terhadap bidang. Ada dua kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama titik terletak pada bidang, dan yang kedua titik terletak di luar bidang. Contohnya pada kubus ABCDEFGH, titik A terletak titik-titik bidang ABCD. Titik A ini terletak pada bidang ABCD. Selanjutnya titik F terletak titik-titik CDHG. Titik F ini di luar ya, di luar bidang CDHG. Selanjutnya titik D. Titik D nya di sini. Titik D terletak titik-titik bidang BDHF. Karena D dilalui oleh bidang BDHF, maka titik D terletak pada bidang BDHF. Selanjutnya titik H terletak titik-titik bidang ABFE. Titik H nya di sini, tidak dilalui oleh
bidang ABFE, maka titik H terletak di luar bidang ABFE. Yang ketiga, kedudukan garis terhadap garis. Ini ada 4. Yang pertama adalah 2 garis berhimpit. Misalkan diketahui garis A dengan garis B. Nah, semua bagian dari garis A termasuk di dalam garis B. Kemudian 2 garis sejajar. Jika ada 2 garis, ini jika kita perpanjang tidak akan pernah berpotongan, maka 2 garis tersebut dinamakan 2 garis sejajar. Yang ketiga, 2 garis berpotongan. Garis KL dengan JKL dengan IJ ini berpotongan di satu titik. Kemudian yang keempat, 2 garis bersilangan. Untuk 2 garis bersilangan ini cirinya adalah 2 garis tersebut terletak pada 2 bidang yang berbeda. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya. Contoh kedudukan 2 garis pada kubus ABCDEFGH. 2 garis berhimpit. Contohnya adalah garis AB dengan AB, kemudian AB dengan BQ. Ini merupakan 2 garis berhimpit. Selanjutnya yang kedua, 2 garis sejajar. Misalkan AB dengan DC, ya, AB dengan DC sejajar. Kalau kita perpanjang, kedua garis tersebut tidak akan pernah berpotongan. Kemudian yang lain adalah garis EH dengan garis FG. Ini juga sejajar, kalau kita perpanjang tidak akan pernah berpotongan. Selanjutnya yang ketiga adalah 2 garis berpotongan. Misalkan adalah garis AB dan BC. AB dengan BC. Ini kalau kita perpanjang, BC-nya akan memotong garis AB. Selanjutnya EG dengan AP. EG dengan AP ini kalau kita perpanjang akan berpotongan di satu titik, ya. Selanjutnya yang keempat, 2 garis bersilangan. Misalkan BC dengan DH, BC dengan DH. Kalau kita perpanjang, ini tidak akan berpotongan. Kemudian AP dengan BG. Kalau kita perpanjang tidak akan berpotongan. Untuk 2 garis bersilangan ini cirinya adalah garis tersebut terletak pada 2 bidang yang berbeda. Oke, selanjutnya yang keempat, kedudukan garis terhadap bidang. Ada garis terletak pada bidang, kemudian garis sejajar bidang, dan garis memotong atau menembus bidang. Contohnya di sini pada kubus ABCDEFGH, garis terletak pada bidang, contohnya BC. BC ini terletak pada bidang ABCD. Kemudian AG pada bidang ACGE. Kemudian untuk garis yang sejajar bidang, contohnya adalah BC. BC yang sejajar dengan bidang ADHE. Kemudian garis EF sejajar dengan bidang DCGH. Yang ketiga, garis memotong atau menembus bidang. Contohnya garis AP memotong bidang BCGF. Kemudian contoh lain, garis CE memotong bidang BDG.
selanjutnya adalah kedudukan bidang terhadap bidang. Ada 3 jenis. Yang pertama 2 bidang berhimpit, yang kedua 2 bidang sejajar, dan yang ketiga 2 bidang berpotongan. Kita langsung saja ke contoh. Pada kubus ABCDEFGH 2 bidang dikatakan berhimpit. Ini contohnya adalah bidang ABCD dengan bidang ABD, kemudian bidang ABD dengan bidang BCD. 2 bidang sejajar contohnya adalah bidang BCGF dengan ADHE, bidang BDG dengan AFH, selanjutnya 2 bidang dikatakan berpotongan, contohnya bidang ABFE dengan bidang BCGF akan berpotongan pada satu garis, kemudian bidang ACGE dan BDG. Nah, demikian penjelasan kita untuk materi kedudukan titik, garis, dan bidang. Nanti kalian pelajari kembali. Kita bertemu pada pertemuan berikutnya mengenai jarak titik terhadap titik, titik terhadap garis, dan titik terhadap bidang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.